Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kata-kata indah dari saya pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita meneruskan mengaji Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang insya Allah sampai 112. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Sadaqallahul azim. Nah, demikian tadi belajar tartil. Nanti diteliti lagi
Apabila ada yang salah, kita tahu kesalahannya. Dan apabila benar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mempelajari tafsirnya. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, subhanallah, penjelasannya sangatlah jelas. Ini menerangkan pada waktu itu peperangan, ya, dikejar-kejar musuh, ya, waktu-waktu genting, ya, waktu-waktu musuh itu selalu mengancam dari arah mana yang tak terduga. Maka dari itu, apabila sholat itu kan wajib, ya. Apabila sholat boleh dikosor. Nah, yang satu menyandang senjata, yang satu sholat, bergantian gitu loh ya. Nah, terus setelah sholat ya, selesai semuanya, itu disuruh apa? Disuruh berzikir, mengingat Allah di waktu berdiri, apa di waktu duduk, atau waktu berbaring, maksudnya istirahat, tetap terus disuruh untuk berzikir kepada Allah. Nah, inilah di saat-saat genting ya, dikejar musuh, pokoknya umat Islam itu dimusuhi. Jadi, maka tetap menjalankan sholat ya. Setelah itu disuruh berzikir terus, dia berdiri pun terus berzikir, ingat Allah. Di waktu duduk, terus panggah berzikir, ingat Allah. Waktu istirahat, ya, waktu berbaring maksudnya, tetap disuruh berzikir kepada Allah. Mungkin ya, begini loh ya, sakwaya-waya wong kafiri membunuh mungkin ya, dari arah yang tak terduga, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebab apa? Waktu dia berdiri aja sing diingat Gusti Allah. Di waktu duduk sing diingat Gusti Allah. Bahkan di waktu berbaring sing diingat Gusti Allah ya. Kecuali waktu tidur ya tidur itu orang nggak ingat ya, berbaring terus kebablasan tidur. Subhanallah, itu perintah ya yang dianjurkan. Nah, itu waktu-waktu genting, waktu-waktu dimusuhi oleh musuh. Jadi akan memperbanyak berzikir kepada Allah. Toh kalau dia itu diberi umur panjang, barokah. Toh kalau Allah memberi umur pendek karena diserang musuh, maka matinya husnul khotimah, mati syahid, dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, terus apabila ya sudah aman nih negeri kuwis nggak eneng penjajah, negeri kuwis nggak enek musuh ya, wis aman ngono ya, musuh wis nggak musuhi ngono ya, musuh wis nggak wis jauh ngono ya, wis aman. Kon mendirikan sholat seperti biasa ya. Sekarang Indonesia contohnya ya, aman toh. Jadi lek aman ojo mengkosor sholatmu. Lek waktu aman yo cukup pono rakaate ngono ya. Kan waktunya aman, ini perintah dari Allah. Sebab sholat itu sesuatu yang diwajibkan dan ditentukan waktunya, ngono ya. Gak oleh dipindah-pindah sholat nego. Waktu aman, urane apa-apa. Sholat duhur jujuk dipindah nego sholat asar, gak boleh. Neng kene ditentukan waktunya. Lek waktu duhur dan sholat duhur, waktu asar dan sholat ngasar, waktu maghrib dan sholat maghrib, ngono ya. Lek manjing sholat isya yang dan sholat isya, ngono ya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Ada pertanyaan, lah kalau kita waktu manjing sholat, kemudian di kendaraan umum, terus tidak berhenti, bagaimana sholatnya? Contohnya di pesawat, contohnya di sepur, contohnya di bis. Kan bisa tayamum, ya? Bisa tayamum dan bisa sholat dimanapun berada, walaupun itu di dalam kendaraan. Yang penting bagi wanita menutup auratnya, ya. Bagi laki-laki yang menutup auratnya, gitu. Nah, menghadapnya kok nggak menghadap kiblat terus bis atau kapal atau ngono kayak piye ngono. Yang penting kamu kan sholat dengan niat menghadap kiblat. Ini kendaraan yang parani ke kanan ke kiri, lah itu terserah, ya. Sementing niatnya bisa nggak menghadap kiblat, ya. Gitu loh. Jadi menjalankan sholat dimanapun berada, ini perintah Al-Quran, nggak mengarang sendiri. Nah, sekarang kita meneruskan ayat 104. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Bagaimana kamu menderitanya?
sedangkan kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah perbedaan orang kafir dan orang Islam. Pada waktu itu, apabila diserang musuh, ya latinono, menurut ya. Apabila kamu merasa kesakitan, lah musuh ya juga merasakan kesakitan, menurut ya. Jadi adil. Jadi enggak jangan diam aja dikuaplok-plok ngono ya, dijual atas musuh jelek ngono. Wis diam ae. Dijual atas musuh jelek ngono diam aja. Nah, itu akan merusak dirimu. Nah, enggak boleh lemah. Jadi dalam Islam itu tidak boleh berhati lemah dalam mengejar mereka musuh. Jadi dalam menghadapi musuh enggak boleh lemah ngono ya. Orang kafir. Apabila kamu diserang ya lawanlah ngono ya. Agar kamu itu insya Allah diberi kekuatan oleh Allah ya. Toh kalau dia mati dapat derajat yang tinggi, toh kalau dia itu hidup, ya juga dapat kemuliaan ya, menyelamatkan agama Islam, menyelamatkan orang-orang Islam ya. Jadi orang Islam itu nggak diinjak-injak orang kafir, ya. Itu orang-orang kafir yang jahat ya. Kalau orang-orang kafir yang tidak jahat ya bisa berdampingan, nggak musuh-musuhan ya. Lakum dinukum waliyatin ya. Tetapi ini yang dihadapi adalah musuh yang keji, musuh yang kejam, ya, musuh yang suka membunuh, ya, musuh yang zolim ya. Sudah kafir, zolim pula ya. Nggak boleh lemah menghadapi seperti itu. Sebab apa? Kalau kamu contohnya melawannya, kamu merasakan kesakitan ya. Orang kafir juga merasakan kesakitan. Jadi biar merasakan bagaimana orang itu jotos ganti dijotos ya. Ben merasa nih. Jadi ben nggak ada kesombongan ya. Kamu dijotos, wah rasanya nggak penak. Yuk ganti melawan jotos ya. Itu lek melawan orang kafir yang zolim memusuhi agama Allah. Tetapi lek masalah pribadi ya, lek masalah pribadi bukan masalah agama Allah, tidak boleh bermusuhan ya. Lek ada orang yang memusuhi, menghindar aja. Ini yang diceritakan di sini adalah orang Islam yang dimusuhi ya. Orang Islam agama Allah akan dimusnahkan, maka dia berjuang di dalam membela agama Allah, membela Rasulullah, ya. Sudah paham insyaallah. Dan kalau perbedaannya, lek wong kafir itu enggak mengharapkan ridho Allah ya. Lek wong Islam mengharapkan ridhonya Allah dalam menghadapi apapun ya. Segenting-genting apapun ya waktunya. Itu membela agama Allah. Maka Allah mencatatnya menjadi pahala. Ya, memberi pahala. Tetapi lek wong kafir, dia memusuhi orang Islam ya, tanpa dasar karena hanya agar Islam itu jangan sampai tumbuh ya. Agar Islam itu musnah, maka dia nggak mendapatkan ridho Allah. Dan dia juga nggak mendapatkan surganya Allah, malah justru mendapat nerakanya Allah. Nah, itulah bedanya. Yang satu mendapatkan ridho Allah, tempatnya surga. Yang satu nggak mendapatkan ridhonya Allah, ya, tempatnya neraka. Jadi wong Islami menang ya. Ya, kalah pun menang, ya. Menang pun ya tambah menang ya. Kalau dilawan orang kafir jangan diam ya. Kalau kamu diam, terus Rasulullah diinjak, agama Islam diinjak, terus yang membela agama Islam itu siapa? Makanya Allah menggerakkan hamba-hambanya orang-orang yang beriman itu kuat melawan musuhnya, menggerakkan para sahabat ya, itu kuat, ya, tubuhnya kuat, walaupun dia kena tombak, kena panah, kena pedang, hampir seluruh tubuhnya ya bisa sembuh, ya. Bisa sembuh, kemudian apabila Islam diperangi, dia berjuang lagi di medan tempur untuk membela Allah, agama Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi mendapatkan ridho Allah, toh kalau mati syahid ya. Bedanya dengan orang kafir, sudah nggak mendapatkan ridhonya Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, tempatnya neraka jahanam. Sekarang kita meneruskan tentang keharusan menjaga kebenaran dan keadilan. Keharusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan sesuatu hukum ya. Islam mengaturnya ya. Lek salah harus dihukumi salah, benar harus dihukumi benar ya. Itulah orang-orang yang selamat ya. Sekarang 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Nah, jadi yang kene iki diterangkan, wong kon adil, lek menetapkan hukum kuwi harus diteliti, harus mendasar, ya, menghukumi orang itu harus mendasar, ojo grusa-grusu. Sebab apa? Ya, kalau kamu membela yang salah itu termasuk khianat, sudah nggak amanah, ya, sudah nggak dipercaya. Berarti kamu itu termasuk mempunyai sifat munafik. Jadi
menetapkan hukum dalam Islam itu dengan adil, dengan tidak memihak antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau menetapkan hukum itu juga dengan dasar-dasar. Nah, di dalam Al-Quran ini semua masalah ya di dalam hukum Islam, negara yang pakai hukum Islam ya, tapi negara Indonesia itu kan memakai hukum negara Indonesia sendiri yang berdasarkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan sesuai negara Indonesia itu sendiri dalam menetapkan hukum ya, harus ditegakkan dengan adil. Jangan sampai yang benar disalahkan, jangan sampai yang salah dibenarkan. Nah, itu namanya khianat. Mungkin disuap, enggak ya? Gak boleh, dosanya besar. Tetapi kalau pemimpin atau hakim adil, subhanallah, tempatnya surga. Kalau menghakimi nggak gerusak-gerusu, sesuai dengan ajaran Allah, disuruh toh. Nih gini, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Nah, ini yang berlaku di hukum ini di Mekah ya, di Arab sana, pakai hukum Al-Quran. Tapi kalau di Indonesia memakai hukum Indonesia, tapi hampir sama. Contohnya orang yang membunuh, ya, itu ada kisosnya memang berat ya, pembunuhan yang berat, berencana, berlapis-lapis. Itu hukumnya juga dengan dibunuh atau hukuman seumur hidup, hampir sama ya. Orang yang mencuri ya dihukumi di penjara berapa tahun gitu. Tapi di Arab sana ya, orang mencuri, gue dihukumi dengan dipotong tangannya. Nah, hampir sama tapi nggak sama, tetap dihukumi. Di Indonesia dihukumi dengan di penjara, tetapi tangannya tetap utuh, nggak dipotong. Tetapi di Arab sana hukum mencuri, merampok dan sebagainya itu dihukumi dengan potong tangan. Nah, ya gitu. Itu cara pengampunannya Gusti Allah mengampuni makhluknya yang mencuri. Membunuh orang yang tidak bersalah ya dengan dibunuh ya, kisosnya dengan dibunuh karena membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, gitu. Kalau membunuh orang yang bersalah, ya, kemarin sudah diterangkan dengan memerdekakan budak, membayar diat. Nah, itu jadi hukum Islam sudah diterangkan sih. Orang yang mencuri kok dikisosi dibunuh, yo nggak adil. Orang mencuri kisosnya dipotong tangannya. Nah, jadi mengadili manusia itu dengan adil, harus dengan saksi dan juga saksi-saksi yang benar, bukan saksi-saksi yang palsu. Sebab orang menjadi saksi palsu itu dosanya juga besar. Sebab apa? Orang yang tidak bersalah, mungkin karena ya iri, dengki, terus dendam dan sebagainya, terus akhirnya difitnah, kemudian dia mendapat hukuman. Nah, jadi orang yang memfitnah orang yang tidak bersalah itu adalah dosa besar, apalagi yang difitnahnya itu orang bertakwa. Nah, makanya hati-hati dalam memutuskan hukum pada orang harus dengan dasar-dasar saksi-saksi yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita menerangkan ayat 106. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi orang yang mengadili manusia dengan wahyunya Allah ya, terus disuruh meminta ampun kepada Allah. Ya. Sebab apa ya? Disuruh istighfar terus sih. Ya, semoga Allah itu mengampunilah. Apabila dia itu dalam mengadili itu memang benar-benar sudah adil, toh kalau ada kurang adil sedikit, insya Allah kalau kita memohon ampun kepada Allah, diampuni. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Memang ada sedikit ketidakadilan. Memang tugasnya hukum hakim itu berat. Terus meminta ampun kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu selalu senantiasa minta ampun kepada Allah. Toh dia itu punya dosa maupun tidak punya dosa, disuruh Allah untuk istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Setelah sholat, ya, dimanapun berada, apabila melakukan sesuatu yang tidak baik, astagfirullahaladzim. Apabila bicara yang tidak baik, langsung ucap astagfirullahaladzim, ya. Tapi selalu membaca istighfar. Sekarang 107. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Nah, gak boleh berdebat untuk membela yang salah maksudnya ya, yang berkhianat ya. Ia seperti berpihak kepada kesalahan. Nah, makanya berpihaklah kepada orang yang benar ya. Jangan berdebat hanya mungkin dia orang kaya, dia orang mampu untuk membeli hukum, semuanya disuap. Terus berdebat,
terus akhirnya yang benar disalahkan, yang salah bisa lolos dari hukum, itu adalah dosa besar. Karena ya kuwi wong sing gak salah disalahkan, apalagi yang disalahkan orang bertakwa, waduh, dosa besar ya. Termasuk orang-orang munafik, termasuk orang-orang yang tidak selamat di akhirat nanti. Gak boleh berdebat membela yang salah ya. Wis bersalah dibela, sedangkan yang benar terus diolok-olok, dibully, disalahkan, padahal nggak berbuat salah apapun. Nah, inilah ciri-ciri orang munafik. Orang itu dicari kesalahannya, tapi nggak ada salah, nggak ada celah pada dirinya. Itu termasuk orang istimewa ya. Kata-kata bijak ya. Apabila ada orang yang tidak bermasalah, terus dicari permasalahannya, kesalahannya, itu termasuk orang-orang yang istimewa. Sebab apa? Wong sing nglakoni ngono kuwi iki Gusti Allah untuk menguji keimanannya. Dia kuat enggak dengan kesabarannya? Dia kuat enggak diuji seperti itu? Nah, orang istimewa kalau dia itu bersabar, malah justru Allah menambah derajatnya di sisinya. Derajat ketakwaannya. Orang istimewa apabila orang itu enggak bersalah, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari celahnya. Itulah yang namanya debat untuk membela orang-orang yang khianat loh. Kuwi jenenge seperti itu. Jadi wong sing bener kuwi dicari-cari kesalahane, lah wong sing salah dibiarkan, enggak diusik sama sekali. Mungkin ya yang bersalah itu punya harta, punya dunia, sedang yang benar itu enggak punya dunia blas. Terus dicari-cari kesalahan, termasuk orang istimewa, orang-orang seperti itu. Sebab dia itu dekat sekali dengan Allah. Wong pembelanya itu cuma Allah. Tempat untuk mengadunya itu hanya Allah. Jadi orang itu enggak terhalang, ya. Dirinya dengan Allah enggak terhalang. Makanya hati-hati terhadap orang seperti itu. Doanya itu makbul, doanya orang yang terzalimi itu makbul. Hati-hati, kualat ya. Sekarang kita menerangkan ayat 108. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini menerangkan orang-orang yang musuhi orang yang tidak bersalah tadi, ini masih menerangkan tentang itu ya. Wong yang munafik itu nggak akan bisa bersembunyi dari Allah, ya. Mereka itu merencanakan hal buruk, ya. Bahkan di malam hari pun ya, Allah Maha tahu. Ya. Mereka itu memusuhi orang-orang yang beriman, Allah tahu. Mereka merencanakan ingin membunuh orang beriman, Allah pun tahu. Karena Allah Maha mengetahui. Ilmunya itu luas. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan itu, Allah Maha mengetahui. Yaitu yang menciptakan Allah, yang menguasai Allah, ya, dalam genggamannya Allah. Bahkan hatinya pun tahu. Setiap makhluknya yang di dunia ini Allah Maha tahu ya. Nah, sekarang 109. Beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? Nah, jadi orang-orang yang menyalahkan orang yang tidak bersalah, ya, di dalam kehidupan dunia ini loh ya. Masa umpama hakim itu nggak bisa mengadili, contohnya Palestina, nah ya. Hukum internasional apabila tidak bisa mengadili dengan adil, ya inilah mereka termasuk mendebat hanya membela dunia ini aja, penuh dengan keduniaan saja, ya. Tetapi di hadapan Allah nanti di akhirat, mereka tidak ada yang membela, ya. Orang-orang jahat loh, orang-orang yang kecil, yang zalim itu loh, nggak ada yang membela nanti di akhirat. Nggak eneng sing melindungi dari siksa Allah, nggak eneng. Nanti dihukumi Allah dengan adil. Lek cek ning donya dibela, negara iki si A, negara B, negara C sama membela. Tapi sok ning akhirat, siapa itu penjajah, siapa itu perampok tanah, siapa itu yang membunuh rakyat sipil ya. Dan siapa yang jahat Allah Maha tahu. Siapa yang tertindas Allah Maha tahu. Nah, jadi siapa yang benar, siapa yang salah Allah Maha tahu. Contohnya ya, Palestina. Sejak Palestina menerima pengungsi Yahudi Israel, sejak itulah selalu mengalami tragedi kemanusiaan. Perampokan tanah, mereka dibantu oleh orang asing untuk menumpas rakyat pribumi Palestina. Mereka memperluas wilayah, mereka memerangi sampai disigar dari loro negara nih. Terus Palestina terus diusik dengan cara tanah-tanah Palestina itu dirampok.
dirampok ya oleh mereka. Kalau nggak mau, mereka dihabisi. Kalau melawan, bisa dijadikan alasan untuk menumpas mereka semuanya. Jadi, Palestina sejak menerima Yahudi Israel, sejak itulah mengalami tragedi kemanusiaan, yaitu pembantaian, perampokan tanah, ya, terus mengalami kesusahan, ya. Apa mereka tidak melawan? Melawan, cuma lemah. Mereka kuat karena didukung oleh luar negeri, didukung oleh asing, ya, dipersenjatai, lah senjatanya lebih canggih. Lah wong Palestina otomatis ya dibantai kayak ngono kuwi. Nah, akhirnya malah menciut tanahnya. Nah, ini yang dimaksud mereka itu kalau tidak melawan aja, mereka dirampok tanahnya, orang Palestina diam karena nggak punya senjata untuk melawannya. Terus ngalih, terus dibom. Palestina nggak punya senjata untuk melawannya. Toh kalau Palestina itu melawan, itu bisa dijadikan alasan untuk menumpas mereka, dilapor nih oleh seluruh dunia. Ini loh Palestina teroris, ini loh Palestina memusuhi, disalah-salah nih. Nah, inilah yang dinamakan membela yang salah, ya, di dunia ini. Nanti di akhirat nggak bakal enek sing bela. Mereka di nenggok dunia itu dibela, bahkan yang benar gue disalah nih. Kayak negeri Palestina disalah nih, melawan penjajah itu disalah nih. Mereka nggak punya pesawat tempur, mereka nggak punya tank, mereka nggak punya senjata yang lengkap, penghalang. Ya, hampir setiap tahun di bawah Palestina nggak bisa membalasnya kalau nggak punya senjata. Toh kalau Palestina itu punya senjata membalasnya, itu bisa jadikan alasan buat mereka untuk menumpas Palestina dengan senjata yang canggihnya. Disampaikan kepada dunia, seluruh dunia. Inilah Palestina yang mulai melakukan perlawanan. Padahal hampir setiap tahun Palestina dibom. Hampir setiap tahun siapa yang salah dicekal tanpa bersalah. Ya. Nah, itulah yang namanya membela yang bersalah dan menyalahkan yang benar. Nanti di akhirat mendapat siksa yang berat. Nah, ini tadi menerangkan ya, nenggok dunia mereka berdebat membela yang salah ya, iso mbela wong salah ya, tetapi nenggok akhirat sok nggak eneng sing iso debat Gusti Allah nggak eneng, karena Gusti Allah mengadilinya dengan adil. Nah, jadi jangan sombong ya, mentang-mentang pendukungnya itu orang kuat-kuat ya, kemudian yang salah itu nggak diberi sanksi, hukum nggak ditegakkan. Hati-hati orang-orang yang mendukung kesalahan ya, itu nanti di akhirat bersama mereka di dalam neraka ya. Sekarang kita menerangkan 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lah apabila itu mereka itu orang-orang Yahudi Israel itu tobat ya, nggak memerangi Palestina, memberikan hak-haknya kepada rakyat Palestina yang menjadi pribumi ya, cara wong pendahulu. Dulu itu Israel nggak ada, negara Israel itu nggak ada. Nah, semuanya itu Palestina. Makanya penduduk pribumi ya Palestina itu mereka bertobat, mengembalikan haknya ya, terus menghormatinya ya, terus bertobat kepada Allah atas penganiayaan terhadap rakyat Palestina. Insya Allah Allah mengampuni ya. Allah mengampuni mereka ya. Tapi mereka malah menjadi kesombongannya rakyat sipil dibunuh. Itu dibuatkan parit panjang tempat orang-orang yang wafat syahid. Ada anak kecil, ibu-ibu, wah banyak sekali. Itu yang membunuh Israel. Nah, itulah genosida, membunuh rakyat seenaknya saja ya. Kalau dunia internasional tidak bisa ya menegakkan hukum ya, membela yang salah, maka negara-negara yang membela salah itulah suatu saat nanti di akhirat sana bersama orang-orang yang bersalah. Tetapi apabila suatu negara ya menegakkan hukum dan menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, itu kan yang berbuat adil ya, disuruh Allah memang untuk menjaga kebenaran dan keadilan ya, maka dia dapat pahala dan nanti dikumpulkan di akhirat sana bersama orang-orang yang benar. Paham kan? Jadi jangan jadi orang ya pendukung kesalahan. Kamu termasuk golongannya. Mereka masuk neraka, kamu juga ikut masuk ke neraka. Tetapi kalau kamu menjadi pendukung keadilan kebenaran kepada yang benar, maka nanti di akhirat kamu bersama orang-orang yang benar di surganya Allah. Menurut ya, jangan menganiaya diri sendiri ya.
mintalah ampun kepada Allah, bertobatlah sebelum kiamat ya. Insya Allah Allah mengampuni. Dunia lo nggak seberapa, kenikmatan yang sedikit. Jangan dikejar-kejar dunia, kemudian kamu membantai rakyat sipil hanya apa? Mengejar dunia. Kamu berbuat dosa yang besar ya dengan membunuh anak-anak. Kebanyakan anak-anak ibu-ibu dah. Nah, oh yang dibom itu rumahnya. Lah orang-orang yang kebanyakan di rumah kan ya ibu-ibu, anak-anak, kakak-kakak, nenek-nenek, orang-orang yang lemah. Menjatuhkan bom itu sekarang dengan bom. Lek pada waktu itu ada Nabi Muhammad perang nggak boleh membunuh anak-anak, ibu-ibu, orang lemah itu nggak boleh. Bahkan rumah pun tidak boleh, tidak boleh dirusak. Jenenge perang ya di medan perang, no. Tentara dengan tentara yang nggak ikut perang nggak boleh diperangi. Itu Rasulullah begitu mulia mengajarkannya, mana ya. Tetapi apa yang terjadi di Palestina itu tragedi kemanusiaan sejak Palestina menerima pengungsi Yahudi Israel, kemudian menyediakan tempat, menyediakan makan minum, menolong mereka dengan bertahun-tahun menjadi penghuninya situ, terus akhirnya mereka menjajah dengan disenjatai asing. Nah otomatis Palestina kan lemah, mereka itu nggak punya senjata. Orang-orang yang beriman pada zaman itu loh, nggak mempunyai senjata yang canggih. Otomatis tanah mereka digerogoti demi sedikit, dirampok. Kalau nggak mau dibunuh orangnya, ya. Pada waktu itu Nakba, artinya ya, apa yang ngarani Palestina mengalami tragedi, ya, tragedi kemanusiaan. Itu sejarah itu mencatat semuanya kejahatan-kejahatan Israel. Jangankan sejarah manusia, gambarnya itu masih ada. Terus bukan cuma itu aja, ternyata di dalam Al-Quran ini sudah diterangkan sifat-sifat Israel itu seperti apa. Setiap diberi utusan, mereka itu membunuhnya. Setiap dia diberi utusan kitabnya dirubahnya. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya wis, memang Allah itu menepati janji ya, doanya Nabi Ibrahim tuh agar memberi syafaat, ya, agar memberi petunjuk kepada anak cucunya. Iya, Allah mengabulkan itu. Jadi mereka itu terus diingatkan, ada yang beriman ya, tapi kebanyakan mereka itu membangkang ya. Setiap anak keturunannya itu persis ya, seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang namanya Yahuda. Nah, terus yang lain yang ingin membunuh Nabi Yusuf loh. Nabi Yusuf sudah diusir dari kampungnya, dimasukkan ke sumur. Berbohongnya terus menerus sejak itu ya. Anak-anaknya Yakub ya, berbohong. Bajunya Nabi Yusuf dilumuri darah. Itu nangis. Sampai di rumah itu terus berbohong terus. Nah, makanya itu orang berbohong sampai berkepanjangan itu yo saudaranya Yusuf yang 10 itu. Golongan yang terbanyak itu. Nah, sampai itulah diturun anak turun temurunnya itu terus diwai petunjuk yang yo angel apa enggak. Hanya sebagian kecil yang penak diomongi, ya. Apabila didakwai, mempercayai, hanya keturunan Nabi Yusuf, Benyamin yang hatinya bersih-bersih itulah yang didakwai penak. Didakwai Nabi Isa itu utusan Allah, manut, mengikuti. Didakwai Nabi Muhammad itu utusan Allah, diikuti. Tapi yang sing membawa sifat-sifat seperti saudara Nabi Yusuf yang 10 itu, nggak mau, kesombongannya melebihi. Dia itu sudah corono membibit. Wong pada zaman itu ya, kita itu golongan besar, gak boleh dikalahkan dengan golongan yang kecil seperti Yusuf Benyamin. Mereka itu golongan yang 10 itu jawabannya lebih besar, lebih gede-gede. Terus Nabi Yakub itu lebih perhatian karena Nabi Yusuf. Kedengkiannya itu loh, sampai anak turun-turunnya itu loh, sudah iri dengki, suka mengusir ya. Apabila ditolong ya, dia ingin menguasai lagi. Nah, itulah yang namanya rakus sih. Jadi anak turunnya Nabi itu enggak semuanya baik. Ada yang baik dan ada yang buruk. Itu putranya seorang Nabi. Apalagi kita seorang biasa ya. Ini loh ya. Itu sampai segitunya ya. Ceritanya begitu panjang kisah silsilah Israel itu ya. Diterangkan dalam Al-Quran setiap masa diutus utusan Nabi Musa. Ya membangkang. Terus setiap masa anak keturunannya diutus utusan Nabi Isa. Ya membangkang, nggak mau mengakui Nabi Isa itu Rasul. Katanya anak besinya jadi Rasul. Terus setiap masa diberitakan bahwa Nabi akhir zaman lahir di Mekah, nggak mau mengakui. Nyapa kok nggak di golongan mereka? Nah itulah sifat kerakusannya itu. Bahkan pernah dikutuk ya. Bani Israel itu menjadi kera. Ya, ini saking rakuse, saking zolmi nengok dunia ini, ibaratnya dunia ini surga nih. Nah, ini kita janji Gusti Allah bahwa Nabi Ibrahim doanya dikabulkan agar memberi hidayah kepada anak cucu keturunannya. Allah menjawab, ya memberi hidayah bagi mereka yang mau diberi hidayah. Kalau nggak mau diberi hidayah, Allah tetap memberi anak keturunan mereka itu utusan. Ya, tetapi utusan ini malah didustakan, ada yang dibunuh, kitabnya ada yang dirubah-rubah, dan seterusnya. Kejahatan mereka itu melampaui batas.
Bahkan sampai Nabi akhir zaman sekarang itu nggak diakoni Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Mereka terus memakai apa itu? Taurat yang sudah dirubah-rubahnya itu. Sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, itu sifat-sifat itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya mereka itu mempunyai sifat, nggak mempunyai belas kasihan. Bayangkan, bantuan untuk kemanusiaan, orang lapar, untuk anak-anak, ibu-ibu itu dibuang, berserakan. Bahkan jalan untuk memberi bantuan orang-orang rakyat ini diberi batu, agar nggak bisa berjalan. Itu kan nggak eneng agama wong sak nang alam dunia iki sejahat seperti itu. Tapi ini ajaran siapa kok sampai katanya dia seorang penganut kitab, tetapi kok mentolo makanan di obrak-abrik sehingga membusuk nggak sampai kepada tujuan. Sudah orang-orang dibantai, dibunuh, rumahnya dirusak. Dia itu membolak-balik fakta itu pandai. Terus dia memfitnah Palestina itu teroris. Siapa yang menjadi penjajah? Siapa yang jadi pembunuh yang banyak? Dari pertama Palestina menolong Israel itu sudah terjadi tragedi kemanusiaan. Tanah Palestina itu, penduduk Palestina dirampok sedikit demi sedikit, diusir. Lek orang mau, dibantai. Itu sejak dahulu loh. Kalau Palestina itu memberi perlawanan, bisa dijadikan alasan, langsung disiarkan ke internasional. Bolone dunia barat ya omong nih kalau merangi bolone bodoh ngeteri senjata untuk memusnahkan Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Inilah keadilan dunia yang nggak ada bisa menegakkan, karena yang menegakkan itu pro dengan kejahatan. Sampai sekarang pun belum dihakimi. Nah, ini menerangkan tentang keharusan menjaga kebenaran dan keadilan ya. Nggak menerangkan zaman dulu sampai sekarang ini masih tragedi kemanusiaan, keadilan nggak ditegakkan. Nakba di Palestina jauh dahulu itu ceritanya. Masya Allah. Kasihan sekali rakyat pribumi Palestina itu. Dekat dengan Yahudi Israel, ibarat mereka itu penyakit di dalam tubuh. Terus mengerongrong terus, menggerogoti Palestina. Berapa ribu rakyat Palestina masih anak-anak itu jadi syuhada, nggak bersalah, mereka ditumpaskan. Mana penegak dunia internasional? Mana? Nggak ada yang menegakkan sejak zaman dahulu. Yang disalahkan ya tetap Palestina. Palestina tidak melawan itu hampir setiap tahun dibom, nggak ada yang membelanya. Baru Palestina siap-siap ya, membuat bom sendiri, ecek-ecek, membuat senjata sendiri semampunya. Enggak tanpa bantuan dari saudara-saudara Timur Tengahnya. Semoga mereka bersatu untuk membela saudaranya. Sebab apabila saudaranya sakit ya, dibantai, kita juga merasakan sakit. Karena umat Islami bagaikan satu tubuh. Apabila mata ini sakit, seluruh tubuh merasakan kesakitan. Apabila yang sakit kaki ini, seluruh tubuh bisa merasakan kesakitan. Rasanya sakit seperti ini. Apabila tangannya sakit, semuanya bisa, seluruh tubuh ini merasakan, tangannya sakit. Itulah umat Islam. Kasihan sekali. Palestina penuh dengan fitnahan, ketidakadilan, terus seperti penjara yang sangat luas, terus mereka nggak bisa bebas. Kasihan, tolonglah wahai dunia. Tolonglah saudara-saudara yang sejak dulu itu mengalami krisis kemanusiaan ya. Tragedi kemanusiaan. Yahudi Israel yang tadinya pengungsi yang ditolong malah mentung. Maka tolonglah sebagai umat Islam kita mendukung yang benar dan menyalahkan yang salah. Semoga hukum internasional pula menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Sekarang kita menerangkan ayat 111. Nah, 110 tadi kan menerangkan tentang lek wong jahat kuwi minta ampun, memohon ampun kepada Allah dan memohon ampun kepada manusia, menjadi orang yang bijaksana, maka Allah mengampuni ya. Semoga mereka dapat hidayah ya, orang-orang yang zalim, bengis, kejam, pembunuh kuwi, perampok tanah ya. Semoga dapat hidayah, bisa bertobat. Sekarang menerangkan 111. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, inilah yang aku maksud. Sebenarnya ya, Yahudi Israel berbuat kejahatan membunuh rakyat sipil Palestina beribu-ribu orang kuwi, sebenarnya mereka itu menzalimi dirinya sendiri. Kemudaratannya itu jatuh pada dirinya sendiri. Insya Allah paham ya. Mengerjakan dosa,
maka dosanya nanti akan menimpa ya dirinya sendiri akibatnya. Nah, makanya barang siapa melakukan perbuatan keji, sebenarnya suatu saat nanti dia akan mendapatkan kekejian seperti apa yang ia perbuat. Nah, itulah keadilan dari Allah ya. Manusia mungkin nggak bisa mengadili secara sempurna, tetapi Allah nanti bisa mengadili dengan sempurna dan bijaksana. Karena Allah Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang 112. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Gitu ya. Jadi, uang sing bunuh terbanyak ya, rakyat Palestina itu 30.000 lebih dibunuh oleh siapa itu? Yahudi Israel. Tapi yang dikatakan teroris, pembunuh, teror, bom, teror dan sebagainya siapa? Palestina. Inilah yang dimaksud menuduh orang ya tidak bersalah ya. Kenyataan mereka yang banyak membunuh. Terus pertama ya, terus Palestina tidak yang memulai. Justru Israel lah yang telah memulai sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelum. Hampir setiap tahun mengebom Palestina. Palestina tidak membalasnya karena nggak punya senjata. Nggak punya pesawat jet tempur, nggak punya tank, nggak punya drum, nggak punya. Pokoknya itu semuanya itu nggak punya. Lah, Israel punya. Tetapi mereka semena-mena siapa yang tidak sependapat dengan Israel, mereka dibunuh, dibom rumahnya. Itulah. Gimana pun beratan mereka itu yang jadi musuhnya diincar oleh Israel. Dibom. Dan orang-orang yang tidak bersalah ya, mereka semena-mena berbuat kesalahan dengan mengadili tanpa dasar ya. Terhadap rakyat Palestina. Mereka merampok tanah Palestina bisa merupakan kebiasaan mereka. Bahkan tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh rakyat Palestina ya, di situ ada sumur bornya. Sumur bornya itu ditutup dengan semen. Air-air yang di dalam tangki tembaki ben bocor. Bahkan genteng-genteng itu jalan ya. Kuwi dipasang jaring. Lek ora dipasang jaring, itu yang jatuh. Apapun dibuang seperti sampah kae, latari orang-orang Palestina. Kezaliman sudah melampaui batas. Semena-menanya lah, kalau Palestina itu melawannya, itu bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan Palestina sehingga mereka itu berbuat semena-mena ya, memusnahkan Palestina dengan alasan Palestina yang mengawali, padahal yang mengawali sebelum-belumnya mereka. Tapi Palestina mungkin belum punya senjata, belum kuat, apapun nggak punya, pesawatnya pun nggak punya. Tetapi tidak melawan, terus dizolimi, apalagi melawan, itu bisa dijadikan alasan mereka untuk menumpas Palestina. Disiarkan ke dunia. Inilah Palestina yang memulai mengebom, langsung disiarkan ke Amerika, disiarkan ke pendukung-pendukungnya, sehingga pendukungnya nyetoki senjata. Mereka itu sudah canggih, masih dibantu oleh luar. Sedangkan Palestina, bom kecil-kecilan buatan sendiri. Merakitnya merakit sendiri. Nggak boleh kalau Palestina itu membuat senjata, kalau boleh nggak boleh. Oleh Israel nggak boleh maju. Memang atau yo dijajah ya. Nek isoi ojo melebihi kekuatan mereka. Enggak melawan aja diketukan loh ya. Dizalimi koyok ngono kuwi ya. Hampir tiap tahun dibom, tapi enggak ada yang membelanya. Palestina enggak ada yang membela. Sampai lagu-lagu sedih sejak dahulu itulah Palestina. Orang-orang Islam hanya bisa mendoakan. Nah, itulah kejahatan ya. Memang mereka itu dunia seakan-akan seperti surganya ya. Lah orang-orang Palestina itu dunia seakan-akan seperti neraka ya. Tetapi sebenarnya di akhirat orang Palestina mendapat surga yang abadi, tempat yang baik ya. Nggak ada yang menganiaya sedikit pun atas mereka. Tetapi orang-orang yang jahat, bengis seperti Yahudi Israel yang membunuh anak-anak itu, wah tempatnya neraka, dipanggang dalam api neraka. Itulah kita menerangkan tentang keharusan menjaga kebenaran dan keadilan. Kita terangkan bukan di zaman dahulu, tapi contoh dari zaman sekarang. Dan saya bicara ini ya, langsung aku melihat dengan mata kepala sendiri ya, di YouTube, di berita-berita TV. Bahkan bukan hanya ini ya, di zaman ini, zaman dulu itu videonya kejahatan Yahudi Israel sejak zaman Bung Karno itu sudah tersiar kejahatannya.
hanya orang-orang yang zalim lah yang mendukungnya, hanya orang-orang yang zalim lah ngapik-ngapik mereka, hanya orang-orang kafir lah yang mendukung mereka. Lihatlah pokoknya orang yang mendukung Israel, lihatlah latar belakangnya, agamanya mesti kafir bukan Islam. Bahkan bukan Islam saja ya, orang yang mempunyai rasa kemanusiaan pasti menyalahkan Yahudi Israel. Orang yang mempunyai lemah lembut jiwanya, oh ya, apapun agamanya, kalau dia mempunyai jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab, pasti menyalahkan Yahudi Israel. Tetapi kebanyakan orang Islam itu menyalahkan Yahudi Israel itu sudah diberitakan dalam Al-Quran, ya. Itu diberitakan dalam Al-Quran itu sifat-sifatnya sudah diketahui, oh ternyata seperti ini, ternyata. Bahkan bantuan lewat lagi nggak oleh, bantuan diobrak-abrik. Wah iya ya, sifatnya kayak monyet, sudah terlihat di seluruh dunia. Ternyata berita Al-Quran itu lebih dahulu memberitakan sifat-sifat mereka. Ternyata dunia itu dibuka oleh mata kepala ini sendiri melihatnya. Ternyata kebrutalan mereka itu, ajarannya itu nggak mencerminkan kemanusiaan. Suka fitnah, barang bantuan untuk anak-anak diobrak-abriknya, dibom, perputakaan dibom. Lek orang Islam nggak eneng, caranya perang mungkin nggak eneng, nggak boleh. Kebrutalan kayak ngono kuwi. Terus ada pertanyaan, nyapa Palestina kok mengirim roket ke Yahudi Israel? Yahudi Israel sebelumnya itu sudah mengebom dari tahun-tahun sampai dahulu sudah mengebom hampir setiap tahun, tapi Palestina belum bisa membalasnya. Nggak membalas itu aja terus dikirimi bom. Apalagi sampai Palestina itu membalas mengirimi bom, ya, menentukan waktunya, menentukan kalau sudah punya bom, ya, ingin membalas mereka. Sebenarnya kan itu loh ya, membalas mereka. Lah, mereka itu mengebomi Palestina rasanya ini gitu dibom. Lah, akhirnya Palestina membalasnya. Mana loh ya? Nah, tapi kan beritanya dibalik. Palestina yang mulai. Sebenarnya yang mulai ke Israel sebelum tahun-tahunnya sebelumnya itu hampir setiap tahun nih mengebomi rumah-rumah Palestina. Setelah Palestina itu bisa ya membuat senjata sendiri terus akhirnya melakukan perlawanan itu lah baru difitnah. Enggak melawannya dibom hampir setiap, apalagi melawan. Makanya sampai sekarang ini mereka itu dijadikan alasan, malah dijadikan alasan untuk merusak tanah-tanah Palestina, mengebom Palestina. Itulah ya. Makanya dunia perang kebenaran itu membela kebenaran dan keadilan itu harus tahu sejarahnya. Bagi orang-orang yang tidak tahu sejarahnya, ya menjadi pro Israel. Naudzubillah min dzalik ya, orang yang tidak tahu sejarah ya. Semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Agar dunia ini damai, agar dunia ini tentram, semuanya bisa beraktivitas setiap hari, saling tolong-menolong, saling hormat-menghormati, ya, saling bekerja sama antara satu bangsa dengan bangsa lain dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kemanusiaan, sosial, ya, dan seterusnya, politik, budaya. Terus akhirnya bangsa itu menjadi maju, saling tukar barang, saling melengkapi, bekerja sama. Nah, itulah akhirnya tercipta dunia yang aman, ibadah pun enak, terus aktivitas setiap hari normal, ya, tanpa penjajah yang zolim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menjadi orang-orang yang benar, yang bisa menegakkan keadilan dan bisa memberi suri teladan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, terus menjadi penegak pejuang keadilan, kebenaran, membela yang benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Demikianlah tadi keterangan surat An-Nisa ayat 103 dan 112 ya. Mungkin ada kata-kata yang salah dari saya ya. Ya, dimaklumi aja. Mohon diampuni ya sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang benar boleh diikuti dan apabila ada yang salah boleh dikritisi agar membangun kedepannya ya menjadi insan yang lebih mengerti. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.